A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qura'a di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi pada kelas Zoom meeting, kelas tahsin. Dan insya Allah akan kita bahas materi tentang idgham. Idgham bi gunnah wa idgham bila gunnah. Alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih kita diberi kesempatan untuk dapat terus membersamai Al-Qur'an, Masya Allah. Nah, salawat dan salam kita aturkan pula kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau kita dapat mengenal yang namanya Islam, kita dapat merasakan yang namanya iman. Terus kita haturkan salawat demi salawat agar kelak kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Qura'a, sementara sudah ada kurang lebih 48 orang yang sudah membersamai. Sebelum memulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu sahabat Qura'a, bagaimana kabar sahabat sekalian? Alhamdulillah. Semoga kabar baik kita juga beriringan dengan iman yang terus membaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, maka alangkah lebih afdalnya kita awali majelis ini dengan membaca Ummul Kitab. Ila hadhihi wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Materi kali ini yaitu akan kita bahas kembali mengenai materi nun, sukun, dan tanwin. Hanya saja pada kali ini kita berfokus kepada dua materi, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, baik, apakah sahabat Qura'a semua sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada malam hari ini? Baik, alhamdulillah, siap. Begitu, mari sama-sama kita awali dengan mengetahui apa itu idgham. Nah, idgham secara bahasa itu masuk. Nah, karena ini merupakan materi daripada nun, sukun, dan tanwin, maka yang dimasukkan ke huruf setelahnya yaitu nun, sukun, dan tanwin. Fokus utamanya yaitu pada nun, sukun, dan tanwin. Mungkin sebelumnya pada pekan lalu itu sudah sedikit dijelaskan oleh Syekh Ali. Nah, maka kali ini kita akan coba mengupas lebih dalam lagi mengenai idgham. Baik. Yang pertama akan kita bahas yaitu idgham bila gunnah.
Karena kita tahu idgham itu ada dua. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Nah, kita akan terlebih dahulu membahas idgham bila gunnah karena hurufnya hanya sedikit, yaitu huruf lam dan ra. Huruf lam dan ra pada materi idgham bila gunnah. Nah, baik. Mungkin boleh ditampilkan? Nah, sembari menunggu ditampilkan, boleh sahabat qiraah sekalian buka pada surah Al-Baqarah ayat kedua barangkali. Nah, idgham bila gunnah saya paparkan sedikit yang sebenarnya pekan lalu sudah dipaparkan pula oleh Syekh. Nah, sambil mengulang daripada materi kita malam minggu yang lalu, idgham bila gunnah itu memasukkan dengan tidak dengung. Jadi memasukkan dengan tidak dengung. Apa yang dimasukkan yaitu huruf nun sukun atau tanwin ke huruf idgham bila gunnah yang ada dua, yaitu lam dan ra. Masukkan dengan tidak dengung. Maka karena memasukkan dengan tidak dengung, maka tidak boleh pula dipanjangkan. Artinya harus jelas. Nah, boleh lihat di layar masing-masing, sahabat. Pada kalimat hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Nah, kalimat hudan itu ada huruf dal yang berharokat tanwin fathah atau fathatain, itu bertemu dengan huruf lam. Nah, maka yang asalnya hudan, ia berubah menjadi hudal lil muttaqin. Hudal. Masuk dia. Itu salah satu contoh daripada idgham bila gunnah. Pada kalimat hudal lil muttaqin. Bisa kita lihat pula, andaikan huruf dal tersebut merupakan nun sukun, maka sama juga. Tetap dibaca hudal lil muttaqin. Masuk ke huruf lam. Seperti min ladunka. Min ladunka. Maka masuk ke huruf lam. Tidak boleh digunnahkan, tidak boleh dipanjangkan. Kenapa? Karena ia harus jelas. Pendek, jelas. Oke. Selanjutnya, huruf ra. Huruf ra sama seperti huruf lam, kuncinya tidak boleh digunnahkan. Karena tidak boleh digunnahkan, maka membersamainya itu tidak akan dibaca panjang. Pasti dibaca pendek dan mesti jelas. Ghafurur Rahim. Misalkan, nah Ghafurur Rahim. Kalimat asalnya Ghafurun Rahim. Tanwin bertemu dengan huruf ra atau mir rabbikum. Kalimat asalnya min rabbikum, namun dibaca mir rabbikum. Lalu apakah ketika kita berbahasa Arab boleh mengucapkan dipisah min rabbikum? Boleh saja. Namun ketika kita membaca Al-Qur'an mesti dimasukkan atau diidghamkan ke huruf setelahnya. Baik. Kita tinggalkan daripada idgham bila gunnah. Karena insyaallah sahabat sekalian, untuk materi idgham bila gunnah itu insyaallah sudah menguasai semuanya. Maka sekarang kita lanjut ke materi idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah itu yaitu memasukkan dengan dengung.
Apa yang dimasukkan yaitu huruf nun sukun atau tanwin ke huruf idgham bi gunnah. Nun, mim, waw, dan ya. Atau bila disyairkan seperti dalam kitab-kitab tajwid, yaitu disyairkan dengan yanmu, sehingga kita lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, idgham bi gunnah itu ketika pelafalannya sering terjadi yang ada di masyarakat kita, itu kita temui bahwa mereka benar memasukkan, namun meninggalkan gunnahnya. Contoh, وَمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ يَعْمَلْ. Benar dimasukkan, namun tidak didengungkan. Setidaknya syarat untuk mendengungkan bisa terdengar dengung atau gunnahnya, maka panjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. وَمَنْ 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 يَعْمَلْ. Oke, itu pada huruf ya. Adapun pada huruf nun, misalkan hitatun naghfir lakum, hitatun naghfir lakum. Oke, baik. Sepertinya kalau kita hanya berfokus pada penjelasan saja tidak begitu menarik Zoom ini. Bagaimana kalau kita challenge bersama sahabat semua untuk mencari contoh daripada idgham bi gunnah. Buka saja surah Al-Baqarah. Nah, yang sudah dapat boleh angkat tangannya di Zoom. Nanti kita coba membacanya dan akan kita koreksi insya Allah. Baik, silahkan sahabat. Nanti boleh ayatnya disebutkan ya. Ada Bapak Rizky. Silahkan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat Bapak ayatnya pada surah Al-Baqarah? Bentar. Baik. Maaf, ayat berapa Ustadz? Tadi challenge Bapak, jadi sahabat Qur'an sekalian membuka Al-Quran atau mushafnya di rumah, mencarikan dalam surah Al-Baqarah, terserah ayat berapa, mencarikan yang namanya idgham bi gunnah. Nah, bagaimana Bapak? Idgham bila gunnah Ustadz. Idgham bi gunnah Bapak. Dengan dengung. Ya mana? Sudah Ustadz. Nah, boleh ayat berapa Pak? Ayat berapa Bapak? Sepertinya terkendala, sahabat sekalian.
Tapi yang di kamera. Baik, barangkali ada yang ingin melanjutkan atau masih di Bapak Rizky? Bagaimana Pak? Oke, kita lanjut. Mungkin Bapak Darwis ingin mencoba, Bapak? Bapak Darwis? Oke, sepertinya tidak ada respon juga. Baik, sahabat sekalian, Ya, sudah ada? Oh, baik. Bismillah yang maaf apa Ustaz yang ada ilmu digunanya ya. Iya, Oke, di suratul Baqarah ayat 22. ayat Ayat 22. 22. Baik. Boleh dibacakan, Bapak? Pada bagian mananya yang mengandung hukum idgham bi gunnah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Insyaallah, tabarakallah. فراشا والسماء سماء أندادا وأنتم. Tanwin ketemu dengan huruf waw. Iya, insyaallah. Ajib, ahsan Bapak, tepat sekali. Jadi sahabat Qiraah di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia yang turut berhadir pada malam hari ini, benar sekali. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Darwis bahwa pada ayat 22 surah Al-Baqarah terdapat hukum idgham bi gunnah, yaitu pada kalimat firasyan was-samaa. Nah, yang ini firasyan was-samaa. Lalu yang kedua andadan wa antum ta'lamun. Andadan dawa. Nah, karena huruf waw itu masuk daripada huruf idgham bi gunnah. Baik, ajib Bapak Darwis. Masya Allah bacanya sudah sangat baik. Tingkatkan terus Bapak ya. Alhamdulillah. Baik sahabat Qiraah lainnya, mungkin ada yang ingin mencoba juga? Ada Ibu Megiana Hafsah, Ibu boleh? Ya Ustadz. Baik.
Di ayat berapa, Ibu? Di ayat 5. Ayat 5, Ibu ya. Baik, silakan Ibu. Langsung ke contohnya aja ya Ustadz. Boleh, boleh. Mau dibaca satu ayat pun juga lebih baik ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada idgham di kata hudam tanwin menghadapi mim. Masya Allah. Baik, benar sekali Bu. Nah, untuk sahabat Qoro'a di seluruh Indonesia bisa dilihat pada kalimat hudam mir rabbihim. Nah, bahkan di situ ada dua hukum. Yang pertama idgham bi gunnah hudam mir rabbihim, dan yang kedua idgham bila gunnah, tadi yang sudah kita pelajari di awal sekali tadi. Idgham bila gunnah. Dan membacanya mesti didengungkan dan ditahan dengung tersebut sepanjang 2 harokat. Saya contohkan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu untuk bacaan murattal atau tartil. Tempo ketukannya bisa pelan, bisa lambat. Nah, adapun yang tilawah, nah banyak yang barangkali dari kita yang belum mengetahui antara tartil atau murattal dan tilawah, temponya itu berbeda. Tempo dalam melantunkannya. Untuk tilawah itu sedikit lebih lambat. Sehingga yang tadinya 2 harokat, barangkali yang 2 harokat dalam tempo murattal itu ketukannya sedikit lebih singkat, untuk tilawah itu bisa lebih lama. Mungkin akan saya contohkan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini kan tilawah. Kita fokuskan kepada huruf dal tanwin tadi bertemu dengan huruf mim, maka kalau di murattal itu temponya lebih pendek, untuk tilawah lebih panjang. Oke, sekali lagi ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi ketika kita mendengarkan orang yang melantunkan Al-Quran dengan tilawah maupun murattal, jangan kita heran kenapa temponya berbeda. Karena itulah seninya dalam membaca Al-Quran. Insyaallah. Baik. Ada lagi barangkali yang ingin mencoba? Ada Ibu Lia? Boleh, Ibu? Baik Ustadz, bismillah.
sedikit ingin bertanya dulu sebelumnya. Kan dengung itu kan kita harus mengeluarkan udara dari hidungnya. Apakah ada teknik tertentu untuk mendengungkan agar kita merasakan udara keluar dari hidung gitu, Ustadz? Oh iya, baik. Baik menjawab pertanyaan dari Ibu Lia. Nah, mendengungkan itu kita mengeluarkan udara dari hidung. Sebenarnya tidak melulu mesti udara, Ibu ya. Ketika kita letakkan jari kita di sini, itu terasa juga sedikit. Pasti ada sedikit ketika memang kita benar-benar mendengungkannya. Caranya gimana? Itu ditahan tadi. Oh baik, ditahan ya caranya? Iya, ditahan Ibu. Dengungnya itu ditahan. Jadi sempurna, gunahnya menjadi sempurna. Ya, kadang suka dibilang sama teman yang meriksa, suka kurang kedengeran dengungan, itu jadi salah terus gitu. Oh iya, kenapa terkadang idgham bi gunnah itu bisa tidak sempurna dengungnya? Mungkin antara huruf yang kita lafalkan itu belum tepat makhrajnya, barangkali begitu Ibu. Oh baik, boleh dicoba deh kalau gitu. Ada di surat Al-Baqarah ayat 7 dan 8. Ada. Oh, silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat keberapa tadi, Bu? Tadi maaf tadi ayat 8 dan 9 Ibu ya? Iya. Tapi 9 nggak ada, salah baca, maaf. Oh iya. Jadi tadi harusnya ayat 8 dan 9. 8 dan 9 ya. Iya. 8 ini malah nggak kebaca, maaf Ustaz. Oh iya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Idgham bigunnahnya yang tun tanwin ketemu dengan wawu. Itu yang di ayat 8, ayat 7. Yang ayat 8 nun sukun bertemu dengan ya. May yaqulu. Yang itu. Ya. Insyaallah. Tepat Ibu untuk idgham bi gunnahnya. Nah, coba saya akan bacakan ayat 7 terlebih dahulu. Langsung dipotong saja ya. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ghishawatun. Tidak kita baca watu, tapi watu. Nah, karena didengungkan, tetap larinya ke hidung, ke arah hidung atau khayshum. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Berarti saya kurang ya tadi dengungannya. Ya, boleh coba sekali lagi, Bu. Oh, boleh. Ya. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim.
Watuwalahum. Gimana? Baik Ibu. Nah, untuk idgham bi gunnah, tanwin pada huruf waw itu sebenarnya dipergunakan untuk membantu kita memudahkan membacanya. Adanya tanwin atau tidak ada tanwin itu sebenarnya tidak mempengaruhi hukumnya. Nah, jadi tanwin di sini tidak perlu kita tekan seperti kita bertemu tanwin lainnya. Contoh Ibu ya. Rishawatu. Jadi tidak dibaca watu. Nah, barangkali di situ yang saya dengar dari pelafalan yang Ibu ucapkan tadi Ibu. Ya. Nah, boleh coba sekali lagi Ibu? Rishawatu walahum azabun azim. Rishawatu watu. Rishawatu. Sudah hampir mengarah sana Ibu. Udah ya? Lumayan. Ya. Jadi begitu Ibu. Dia tidak ditekan sebagaimana kita bertemu tasydid pada huruf lainnya. Tapi kalau ya biasanya ditekan ya. Wa may. Ya, wa may ya'mal gitu ya. Nah, wa may. Bukan Ibu, maaf salah. Nah, dipanjangkan 2 harokat. Jadi tidak ditekan wa may ya'mal, tidak, atau may yaqulu, tidak, tetapi may yaqulu aman nabi. Nah, jadi seperti itu Ibu ya. Baik-baik Ustaz. Jadi tidak ditekan sebagaimana kita bertemu tasydid pada huruf lainnya. Gitu ya. Nah, Baik. karena tasydid pada hukum idgham bi gunnah pada dasarnya itu membantu kita untuk mudah mengidghamkannya. Juga kita temui dalam beberapa mushaf, mushaf Madinah biasanya, itu beberapa idgham bi gunnah bahkan tidak ada tasydidnya, begitu. Namun tetap harus kita baca idgham bi gunnah. Berarti kayak suka ketipu gitu ya sama ya yang tasdid. Iya, Ya, betul Ibu. Kita kan itu kan. Jadi kayak Ya. kebawa kali ya kayaknya. Iya, betul Ibu. Ya baik. Zakil khair. Oke. Baik. Barangkali ada satu lagi yang ingin mencoba. Nah, tadi sudah ada beberapa memang dari kita yang telah mencoba, Bapak, Ibu, dan Ibu juga. Dan Masya Allah, ternyata juga pada materi idgham bi gunnah, selama ini barangkali kita memang menganggapnya sebagai materi yang ringan. Namun pada prakteknya Sulit. Ya, betul Ibu kan? Iya, iya. Nah, Aku masih namun, aktif. pada penerapannya acap kali kita ternyata masih sedikit kurang sampai kepada materi yang ada, begitu. Ada lagi barangkali dari sahabat yang ingin mencoba juga? Nah, Bapak Ibrahim, boleh Bapak? Bapak Ibrahim? Baik, sepertinya sudah mulai bergabung. Silakan Bapak. Ada ayat berapa yang ingin dilafalkan? Terima kasih Pak Ustadz.
pada ayat 25. 25. Baik. Silakan Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadza alladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Pada waktu wahum. Baik. Waktu wahum. Nah, boleh dibaca ulang pada kalimat yang terakhir itu Bapak. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nah, kita berfokus pada idghamnya. Jadi ada dua di sini, yaitu huruf jim yang tanwin bertemu dengan huruf mim. Mim. Azwajum, panjangkan 2 harokat dan didengungkan. Terus mutahharatu wa hum fiha khalidun. Tepat sekali Bapak. Nah, betul. Jadi barangkali dari beberapa sahabat yang sudah membaca dan didengarkan pula oleh sahabat qiraah yang lainnya, maka setidaknya sudah mewakili daripada sahabat-sahabat sekalian mengenai contoh-contoh daripada idgham bi gunnah untuk contohnya. Barangkali dari Bapak Ibrahim ada kendala dalam pelafalan idgham bi gunnah, Bapak? Tidak ada, Ustadz, tapi saya masih makro hurufnya masih kurang gitu. Oh iya, betul Bapak. Nah, barangkali Bapak juga masih yang tentunya masih semangat untuk memperbaiki bacaan. Nah, boleh juga nanti disetorkan langsung di aplikasi Bapak ya. Oh, siap Pak. Siap. Ya. Siap Ustadz. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Ustadz. siap. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan materi. Kembali ke materi lagi. Dalam materi idgham bi gunnah ternyata ada materi khusus di dalamnya. Nah, apa itu? Ini jadi bahasan yang menarik barangkali. Kenapa demikian? Karena ada yang namanya dalam idgham bi gunnah ya, sahabat, idgham naqis. Nah, dalam idgham bi gunnah ada materi lagi ternyata, yaitu idgham naqis, atau yang juga disebut dengan ghairu kamil, idgham yang kurang atau tidak sempurna. Huruf apakah itu? Itu terdapat pada huruf ya dan waw. Huruf ya dan waw. Oke. Dan ini terkhusus pada kalimat-kalimat tertentu saja. Nah, boleh dibuka Al-Quran dari sahabat masing-masing atau dilihat di layar juga boleh. Nanti akan kita tampilkan pada surah Ar-Ra'du ayat keempat.
Ar-Ra'd ayat keempat, boleh. Oke. Ayat keempat. Nah, sudah semua sahabat? Nah, boleh dilihat ke layarnya masing-masing. Barangkali ada yang ingin membaca terlebih dahulu ayat keempat daripada surah Ar-Ra'd. Silahkan angkat tangan. Ibu Juneta sudah mengangkat tangan. Silahkan Ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Dicoba sedikit ya Ustaz, nanti diperbaiki mana yang masalahnya kalau bertemu dengan huruf waw itu agak susah sedikit. Oh ya, baik Ibu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi qita'un mutajari. Bentar Ustaz. Baik, Ibu. Wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatum min a'nab wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun wa zar'un wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwanin yusqa. Oke, cukup sampai di situ dulu Ibu. Cukup Ustaz. Iya. Nah, sahabat sekalian, dari mulai awal ayat daripada surah ini, maksudnya dalam ayat keempat ini, kita perhatikan terdapat beberapa idgham. Nah, sebelumnya kita kembalikan apa itu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu kan ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, maka dibaca idgham bi gunnah. Nah, kita kembali kepada ayat ini. Ternyata dalam ayat ini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf waw, itu tidak dibaca idgham, melainkan dibaca izhar atau jelas. Nah, apa itu? Boleh dilihat pada kalimat sinwanun. Sinwanun. Wa nakhilun sinwanu. Nah, sinwa. Nah, dilihat di layar masing-masing. Nah, itu tidak boleh dibaca idgham bi gunnah, justru. Mesti dibaca izhar atau jelas. Kalau kita baca siwanu, maka itu jelas salah. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa ada materi khusus di dalam idgham. Nah, pengkhususan itu pada kata ini salah satunya. Sinwanun. Terus setelahnya ada sinwanin. Nah, pada kata sinwanun itu khusus di dalam Al-Quran
tidak boleh dibaca idgham bi gunnah. Walaupun secara materi kita tahu bahwa ketika huruf nun sukun bertemu dengan huruf waw itu mesti dibaca idgham bi gunnah. Namun khusus pada kata ini itu tidak dibaca idgham bi gunnah, melainkan mesti dibaca izhar atau jelas. Ingat poin pertama yaitu kata sinwanun. Sinwanun. Boleh dicatat di bukunya masing-masing. Nah, baik. Pada kata sinwanun itu mesti dibaca izhar atau jelas. Tidak boleh dibaca idgham bi gunnah. Walaupun secara artinya atau secara istilah itu sudah masuk daripada pengertian idgham bi gunnah. Tapi terkhusus dengan kata sinwanun itu tidak. Baik ini di ayat 4 surah ini, surah Ar-Ra'd, atau di ayat yang lainnya. Ketika kita bertemu dengan kata sinwanun, maka tidak boleh kita baca idgham bi gunnah. Nah, selanjutnya boleh sahabat sekalian buka surah Al-An'am ayat 99. Surah Al-An'am ayat 99. Kita menuju pada kata yang secara pengertiannya mesti masuk kepada idgham bi gunnah, namun penerapannya tidak. Bahkan justru dibaca izhar atau jelas. Surah Al-An'am ayat 99. Baik, sudah tertampil di layar masing-masing. Silahkan dilihat ke layar masing-masing. Ada yang ingin mencoba membaca pada potongan ayat wa min nakhli sampai a'nab sampai a'nab. Nah, ada yang ingin baca barangkali? Nah, baik, ada Bapak Eka Purwanto, boleh Bapak? Silakan Bapak. Bapak Eka Purwanto. Enggak bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Bapak. Mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansala minas samaa'i ma'a فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيات وجنة من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. Oke, cukup Bapak? Siap. Oke. Yang baik Bapak. Cukup Bapak.
Iya. Siap. Nah, kita berfokus pada kalimah yang di blok dalam di layar masing-masing itu yang tertampil pada layar sahabat semuanya. Wa min nakhli min tul'iha qinwanun. Nah, pada kata qinwanun mungkin boleh di blok lebih sedikit pada kata qinwanun. Qinwanun. Nah, Dibaca Idhar ya. nah, pada kata qinwanun itu tidak boleh dibaca idgham bi gunnah, walaupun secara pengertiannya itu bisa masuk daripada pengertian idgham bi gunnah. Karena pengertian idgham bi gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw, maka dibaca dengung sepanjang 2 harokat atau idgham bi gunnah. Nah, di sini kan jelas huruf nun sukun bertemu dengan huruf waw. Namun pada kata qinwanun itu mesti dibaca izhar. Nah, yang Bapak baca tadi, alhamdulillah tepat Bapak. Baik. Ya, kita pada materi idgham bi gunnah memang terkadang jarang tersampaikan ketika kita belajar itu, tersampaikan bahwa ada khosais atau khususiyah 2 huruf, yaitu huruf wawu dan huruf iya, yang 2 huruf ini punya pembagiannya lagi, yaitu idgham naqis atau idgham yang kurang. Kenapa kurang? Ya, karena dalam 2 huruf ini ada beberapa kata yang tidak boleh dibaca idgham bi gunnah atau tidak boleh diidghamkan, justru mesti diizharkan. Nah, tadi yang pertama yaitu sin wa nun, yang kedua yaitu qinwanun. Qinwanun. Boleh sahabat semuanya dicatat di bukunya masing-masing yang memang menyediakan alat tulis di sekitarnya. Jadi untuk yang pertama sinwanun, yang kedua qinwanun. Kata sinwanun dan qinwanun tidak boleh dibaca idgham. Dia mesti dibaca izhar, harus jelas. Tidak boleh kita baca siwanun, itu salah. Dan juga tidak boleh kita baca qiwanun, itu juga salah. Baik, sudah yang kedua. Sekarang kita lanjut ke kata dalam Al-Quran yang memiliki pengertian idgham bi gunnah, namun justru tidak boleh dibaca idgham. Mesti dibaca izhar bahkan. Oke. Silahkan dibuka pada surah As-Saff ayat keempat. Surah As-Saff ayat keempat. As-Saff. Surah As-Saff. Ayat keempat. Sebentar, masih ditampilkan terlebih dahulu. Inna ilahakum lawa. As-Saff. Oke. Baik. Ada yang ingin membaca dari sahabat Qur'an? Silahkan angkat tangannya di Zoom.
Nah, ada Ibu Revi. Masya Allah, Ibu masih terus membersamai Ibu ya. Silakan Ibu. Izin off kamera ya, Ustadz. Iya, enggak apa-apa Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum yubyanum marsus. Baik Ibu. Terima kasih Ibu ya sudah membacakan untuk kita semua. Insya Allah. Ya Ustaz. Semangat Ibu ya, terus belajar lagi dan lagi. Deg-degan Ustaz, maaf jadi bacanya kayak gitu. Ya, enggak apa-apa Ibu. Justru karena kita semuanya perlu terus belajar agar semakin baik kualitas bacaan Al-Qur'annya Ibu. Gitu. Amin. Amin. Ya Ustaz, insya Allah semangat. Amin. Semoga terus istiqomah Ibu ya. Amin. Oke, baik. Sahabat Qur'an sekalian, pada ayat ini juga terdapat khosois atau khususiyah. Terdapat pada kalimat apakah itu? Nah, kan itu pertanyaannya. Yaitu pada kalimat bunyanun. Pada kalimat bunyanun. Pada kalimat bunyanun. Mohon maaf. Sebentar. Device saya terkendala. Baik. Nah, pada kalimat bunyanun itu secara pengertian itu masuk dalam idgham bi gunnah. Mengapa masuk pengertiannya? Yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka dibaca idgham bi gunnah. Nah, itu secara pengertian, sahabat sekalian. Secara pengertian. Namun karena khusus pada kata ini, bunyanun itu masuk materinya dalam idgham naqis atau ghairu kamil, maka ia tidak boleh dibaca idgham. Ia justru mesti dibaca izhar atau jelas. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa tidak setiap idgham itu huruf idghamnya memerlukan tasydid. Nah, tidak setiap idgham itu memerlukan tasydid. Ada memang beberapa dalam mushaf Al-Qur'an itu justru tidak dituliskan tasydidnya. Namun hukumnya tetap idgham. Karena kita tahu yang pengertiannya masuk kepada idgham, namun tidak boleh dibaca idgham, yaitu yang pertama tadi sinwanun, yang kedua qinwanun, dan yang ketiga yang sekarang yaitu bunyanun. Bunyanun. Pada kalimat atau kata bunyanun itu tidak boleh kita baca buyanun. Tidak boleh. Hanya boleh kita baca bunyanun. Terlepas dari surah apa dan ayat berapa kalimat atau kata ini berada. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bisa difahami? Oke, alhamdulillah. Nah,
Jadi pada kalimah bunyanun juga tidak boleh dibaca idgham, mesti dibaca izhar karena khosoisnya tadi, kekhususannya tadi. Oke. Baik, selanjutnya boleh kita buka surah An-Nahl ayat ke-30. Surah An-Nahl ayat ke-30. Mungkin sudah tertampil pada layar sahabat semuanya. Nah, surah An-Nahl ayat ke-30. Ada yang ingin membaca juga? Silahkan angkat tangannya. Ada Bapak Windra Hermawan. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, silahkan Bapak baca mungkin dari potongan ayat lilladzina ahsanu. Lilladzi ahsanu. Ya, sampai hasanah. Lilladzi ahsanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Baik, Masya Allah Bapak bacaannya sudah cukup bagus. Semangat terus Bapak ya untuk terus belajar dan belajar lagi. Siap izin Ustaz, makasih. Ya, terima kasih Bapak. Nah, tadi sudah dibaca oleh Bapak Windra Hermawan. Alhamdulillah. Di sini kita lihat ada kekhususan yang terakhir. Jadi materi istimewa ini atau materi khosois ini ternyata hanya ada 4 materi idgham yang tidak boleh dibaca idgham. Yaitu yang keempat ini pada kalimah ad-dunya. Dan di sini hadhid dunya. Boleh dilihat pada kalimah yang di blok. Nah, di situ ada ad-dunya. Ad-dunya. Ditulis pada buku masing-masing jika memang membawa alat tulis. Nah, pada kalimah ad-dunya itu juga pada pengertiannya itu masuk dalam idgham bi gunnah. Hanya saja pada penerapannya ternyata tidak, mesti dibaca izhar. Kenapa dibaca izhar? Ya karena kekhususannya tadi. Ada 4 kata yang secara pengertian itu masuk dalam pengertian idgham bi gunnah, namun dalam penerapannya justru tidak boleh dibaca idgham bi gunnah. Nah, yang pertama tadi sinwanun, yang kedua qinwanun, yang ketiga bunyanun, dan yang keempat ad-dunya. Nah, 4 kata ini ketika kita jumpai dalam Al-Quran, walaupun sekali lagi secara pengertiannya itu masuk dalam materi idgham bi gunnah, maka tidak boleh dibaca idgham bi gunnah. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Untuk 4 kata ini memang sudah tidak memiliki tanwin. Maaf, tidak memiliki tasydid pada huruf gunnahnya. Tidak memiliki tasydid. Nah, bagaimana jika huruf-huruf yang lainnya
itu ternyata juga tidak tertulis tasydid pada hurufnya. Namun ia masuk ke dalam materi idgham bi gunnah. Misal min waraihim. Namun pada huruf wawu itu tidak terdapat tanda tasydid. Apakah tetap dibaca idgham bi gunnah? Jawabannya iya, kendati tidak ada tasydid. Karena tasydid dalam idgham bi gunnah itu salah satu fungsinya yaitu untuk membantu kita memudahkan membaca itu dengan bacaan idgham bi gunnah. Sama dengan idgham bila gunnah. Kendati pun huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam yang tidak bertasydid, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam yang tidak bertasydid, maka tetap hukum bacaannya itu idgham bila gunnah. Tidak boleh kita pisahkan, mesti kita masukkan. Misal tadi pada surah Al-Baqarah yang hudan lil muttaqin tadi contohnya, tulisannya kan hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Nah, pada huruf lam di situ di kalimah lil itu kan terdapat tasydid. Nah, andai kata pada huruf lam tersebut tidak terdapat tasydid pun, maka itu tetap harus dibaca dengan idgham bila gunnah atau memasukkan dengan tidak dengung. Mesti tetap dimasukkan. Tidak boleh kita baca hudan lil muttaqin. Tetap harus kita baca hudan lil muttaqin. Jadi khosois pada 4 kata tadi, maka tidak boleh dibaca idgham bi gunnah atau tidak boleh dibaca idgham, mesti dibaca jelas. Ini ada yang menuliskan semuanya ya yang bertemu seperti itu dibaca jelas, bukannya hanya di ayat tersebut. Tidak hanya di ayat yang ini, sahabat semuanya ya. Ayat yang ditampilkan ini hanya menampilkan contohnya saja. Namun kita fokus kepada 4 kata tadi. Sinwanun, qinwanun, bunyanun, dan ad-dunya. Jadi sinwanun, qinwanun, bunyanun, dan ad-dunya. Khusus 4 kata ini. Yang memang secara pengertiannya mestinya masuk ke idgham bi gunnah, tapi secara penerapannya tidak. Bagaimana sahabat sekalian? Sudah dapat dimengerti bukan? Baik. Jam sudah menunjukkan pukul 20.50. Sepertinya kelas kita akan berakhir sampai di sini. Nah, bayangkan saja, ternyata materi idgham yang tadinya kita pikir so simple, begitu simple, begitu kan? Karena begitu sedikit huruf-hurufnya idgham. Bahkan ketika kita coba bedah lebih dalam lagi, itu bahkan bisa memakan waktu yang banyak. Insyaallah. Insyaallah nanti akan kita bedah pula masalah-masalah gharib atau bacaan-bacaan yang khosois juga, yang dibaca khusus dalam Al-Quran. Insyaallah akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya tentunya. Dan untuk sahabat sekalian yang alhamdulillah hingga pada malam hari ini terus istiqomah untuk belajar Al-Quran, semoga istiqomah ini terus berlanjut dan terus berlanjut hingga ke depannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah sampaikan, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu
lebih baik daripada 1000 karomah. Bayangkan, Rasulullah sampaikan yang demikian. Istiqomah itu memang susah. Maka dari itu hadiahnya surga. Kalau istiqomah itu mudah, maka bisa jadi hadiahnya cuma biasa-biasa aja. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pekan-pekan berikutnya. Entah itu kita bersama Syekh atau bersama ustadz-ustadz lainnya. Insya Allah. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang memang merasa kurang atau baru bergabung barangkali, maka bisa nanti belajar materi idgham bi gunnah di aplikasi Qur'a secara langsung. Karena di aplikasi kita ada fitur kelas yang begitu menarik, dan bila kita ikuti dari awal itu, insya Allah ketika kita telaten dan istiqomah juga, kita akan dapat menguasai materinya dan dikemas dalam bentuk yang menarik. Atau bisa ingin memperdalam lagi, bisa kita setorkan ke ustadz-ustadzahnya melalui fitur setor ayat. Nah, begitu. Ada pertanyaan. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan. Ustadz, ada lagi pertemuan seperti ini? Iya, Ibu, ada. Insya Allah kita akan mengadakan pertemuan seperti ini setiap hari Ahad pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi untuk yang berada pada zona waktu Indonesia Barat atau WIB itu kita stay saja di jam 19.30. Insya Allah kita memang setiap pekannya itu terus mengadakan tahsin via Zoom untuk user aplikasi Qur'a. Jadi memudahkan sahabat semuanya yang memang selama ini ternyata interaksi kita via aplikasi, ada yang menyetorkan ayat barangkali, kemudian kami koreksi. Nah, ada pula yang mengecek fasihnya melalui fitur murojaah. Nah, kita sediakan ini memang untuk user Qur'a atau lainnya barangkali yang juga ingin belajar, itu untuk langsung dapat belajar dengan kita, walaupun belajarnya via Zoom begitu, tidak bertatap muka langsung. Karena kalau bertatap muka langsung ya barangkali repot juga, karena kita barangkali terkendala pada jarak masing-masing. Seperti itu. Baik, jumpa lagi pada pekan depan dengan Ustadz maupun Syekh yang akan menyampaikan nantinya. Insyaallah. Sekian dari saya. Sebelum kita tutup majelis kita ini, mari sama-sama kita lafalkan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lafalkan pula bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Syukran Hadi undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.